Oh iya, ada rapat. Hai guys. Halo, apa Halo. kabar? Baik. Gimana kabar kalian? Baik. Baik. Ya udah yuk, mumpung kita udah lengkap nih, mulai bikin anggaran yuk. Enaknya kita mulai dari mana ya? Gimana kalau kita mulai dari list vendor konsumsi dulu? Oh, boleh juga tuh. Gua kemarin ini ada vendor dari event lain, cuman harganya sekitar 20 ribuan per box. Mungkin dari kalian ada kenalan vendor lain? Yang punya lu lebih murah dari gue sih, Win. Soalnya kemarin gue ada kontak vendor nih. Nah, cuman harga per boxnya itu sekitar 25.000 deh kalau nggak salah. Kalau Frida? Gue kemarin ada sih, gue baru nanya gitu buat konsumsi per boxnya tuh 10.000 gitu. Jadi kalau butuh 100 box ya kurang lebih 1 juta lah. Murah juga ya. Wih, murah banget sih itu. Jadi kalau gitu mending kita pakai punya Frida sih. Tapi mumpung harga pasaran snack box sekarang ya sekitar 20 sampai 25 ribu, gimana kalau kita markup jadi 20 ribu per box budgeting kita? Oh, jadi kita pakai vendor dari gue ya? Tapi sisa 10.000 per boxnya kita apain? Kita ambil gitu. Lumayan sih sebenarnya buat jajan. Nah iya benar begitu Frid. Gimana? Waduh, gue kira bercanda. Tapi kalau dipikir-pikir lumayan banget sih. Nominalnya tuh gede banget. Iya, gimana ya? Menarik sih, lumayan juga nominalnya. Cuman ngeri nggak sih? Kenapa dia ngeri kenapa? Ya maksudnya ngeri sih emang sedikit ngeri sih, cuman lumayan loh dapet duitnya. Ya, bukan gimana-gimana. Itu kan duitnya bakal masuk ke kita sendiri kan. Jadi kayak kurang etis aja. Jadi apalagi kalau ketahuan, kita urusannya bakal panjang nantinya. Ya udah kalau gitu jangan sampai ketahuan aja. Selama nggak ketahuan kan aman-aman aja. Iya, coba dipikir-pikir dulu. Lumayan loh buat nambah uang jajan. Di pandemi gini susah juga nggak sih cari duit? Iya sih, susah. Cuman gimana ya guys? Gue ragu sih. Gue kayaknya pikir-pikir dulu deh. Sorry ya guys. Ya udah deh, kalau gitu kita tutup dulu ya meetingnya sambil lu pikir-pikir lagi deh keputusan kita soal markup harga. Oke, kalau gitu thank you semua. See you in the next meeting. Bye, thank you Bye. guys. Akhirnya. Ada apa nih? Selamat malam para pemirsa. Tonton. Malam hari ini tanggal 11 Desember, kita mengenang kembali ke salah satu sosok pahlawan anti korupsi kita, Bapak Mari Muhammad. Tak hanya ketika menjabat sebagai Dirjen Pajak dan Menteri Keuangan, integritas merupakan suatu karakter yang melekat pada diri Mari Muhammad yang mewujud pula dalam kesehariannya, hingga ia dijuluki sebagai Mr. Clean. Pada era 1990-an, kondisi perekonomian Indonesia memburuk. Krisis demi krisis melanda yang akhirnya memuncak pada tahun 1998, sehingga Pak Presiden Soeharto tergusur dari kekuasaannya. Situasi ini muncul salah satunya disebabkan oleh maraknya korupsi yang dilakukan para pejabat negara. Kepercayaan rakyat kepada para birokrat negara luntur, dan di tengah kondisi ini, Mari Muhammad adalah suatu pengecualian. Sepanjang karirnya, ia terkenal konsisten sebagai pegawai negeri yang sederhana dan lurus. Sikap Mari yang terus berusaha bersih dari korupsi tampak jelas dari gaya hidupnya yang sederhana. Ia tidak mau menikmati fasilitas negara meskipun statusnya sebagai birokrat. Sebagai Menteri Keuangan, Mari dihadapkan dengan banyak persoalan. Kondisi BUMN dan bank-bank pemerintah banyak mengalami masalah kredit macet. Sementara itu, ekonomi berjalan dengan lesu dan inflasi meningkat. Permasalahan ini menjadi pekerjaan Menteri Keuangan karena ialah yang memiliki kewenangan yang luas, mulai dari perencanaan anggaran negara, pengawasan kredit perbankan, sehingga urusan pinjaman negara dan perhitungan pajak presiden. Pengamat ekonomi menilai kinerja Mari sangat baik sehingga bisa menunda krisis yang bisa saja terjadi jauh lebih awal. Di era modern ini, di mana korupsi kerap terjadi, kita perlu mencontoh kepada beliau. Integritas, disiplin, dan kemauan untuk melawan dan memerangi korupsi merupakan suatu contoh karakter yang ditunjukkan Mari Muhammad. Keperilakuan dan kepribadian Mari dapat menjadi contoh untuk generasi muda agar kurangnya terjadi korupsi, dan Indonesia dapat kembali berjaya baik di dalam negara dan di luar. Gue setuju banget sih sama isi video ini.
Berarti besok tinggal bilang teman-teman kalau markup harga termasuk korupsi dan nggak baik. Oke, udah alarm, kita istirahat dulu. Feeling gue dia tuh nggak akan mau sih ikutan. Coba telepon Frida deh. Halo Frid, ganggu nggak? Enggak sih, Win. Kenapa? Gue pengen bahas yang tadi itu loh soal markup harga. Gue rasa dia tuh masih agak ragu sama keputusan kita. Tapi gue lagi butuh uang banget nih. Sama, gue lagi butuh uang nih. Ya udah kalau gitu kita naikin aja kali ya, mau dia tuh ikutan atau enggak. Ini gue tanda tanganin dulu ya anggarannya sebagai core, terus langsung gue naikin ke BPH. Iya, boleh. Nanti sedih itu kita kasih persenan aja lah, biar tutup mulut. Ya, ya udah. Thank you, Fred. Iya, sama-sama. Halo guys, kita langsung mulai aja ya rapatnya. Yuk. Boleh. Tapi sebentar guys, gue mau ngomong tentang masalah kemarin. Oh, Gini, gue minta maaf dulu ke kalian. Kenapa? Karena kayaknya gue nggak setuju deh tentang markup harga kemarin. Karena menurut gue ya kurang beretika aja sama itu kan ngerugiin kepanitiaan. Jadi gue kurang setuju. oh gitu. Tapi kebetulan banget nih, Dad. Gue juga pengen kasih tahu info penting nih. Apa tuh? Jadi kemarin BPH ngechat gue malam-malam. Hmm. Mereka langsung minta anggaran fixnya. Jadi kemarin gue langsung kasih anggaran yang udah kita markup harganya jadi 20 ribuan. Sorry ya, Dad. Iya, Dad. Nanti kita bagi deh persenannya. Tapi lo tutup mulut ya, diem-diem aja. Kecewa sih sebenarnya. Cuman ya mau gimana lagi, udah di-approve juga kan sama BPH. Jadi ya udahlah kita jalanin aja. Cuman poinnya gue sebenarnya tetap nggak setuju sih sama tindakan kalian kemarin. Ya, cuman sekarang udah nggak bisa diapa-apain juga ya, Dad. Sorry banget. Ya, jangan kasih tahu BPH aja ya, Dad. Oke, berikutnya kita bahas persiapan hari H dulu yuk. Masalah logistik buat ambil snacknya pas hari H, kan ada yang bisa bawa mobil nggak ya? Bye. Apa gue bilang BPH aja ya? Bilang deh. Mudah-mudahan lancar. Halo, perkenalkan saya Detu. Saya berperan sebagai anggota divisi konsumsi yang rela melawan korupsi. Halo, nama saya Irwin. Di sini saya berperan sebagai core divisi konsumsi yang selalu melihat kesempatan untuk mencari keuntungan. Halo, nama saya Frida. Di sini saya berperan sebagai anggota divisi konsumsi yang mudah dipengaruhi. Halo, saya Sergio. Di sini saya berperan sebagai reporter berita yang ingin menginspirasi massa dengan laporan yang diberikan. Jadi, video ini terinspirasi oleh sosok Bapak Mari Muhammad yang dijuluki sebagai Mr. Clean karena sikapnya yang tegas terhadap segala bentuk korupsi di Indonesia, khususnya pada masa Orde Baru. Film ini mengajarkan kita bahwa korupsi dapat terjadi di mana saja dan dalam bentuk yang beragam pula. Sebagai generasi yang cerdas, kita semua memiliki kesempatan untuk berkomitmen terhadap kejujuran dan patut memberantas korupsi. Sebagai yang dicontohkan dalam film ini, tindakan kecil seperti pelaporan aksi korupsi sudah menjadi tindakan pencegahan terjadinya korupsi. Jikalau Bapak Mari Muhammad masih hidup, beliau pasti akan mengajarkan kita semua bagaimana untuk bertindak bijak dalam menghadapi aktivitas korupsi. Dengan begitu, generasi-generasi penerus bangsa dapat menjadi generasi yang maju dan berpikiran terbuka yang peduli akan kepentingan bersama bernegara. Maka dari itu, kita patut melestarikan semangat anti korupsi Bapak Mari Muhammad dengan berperilaku jujur, taat peraturan, hingga mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Sekian dari kami, terima kasih dan sampai jumpa.